Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Aspar, stambuk A221-19042 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Sebelumnya, apa itu transportasi tumbuhan? Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat terendah, misalnya ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, misal spermatopita, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Ada dua jenis proses pengangkutan air dan garam pada tumbuhan. Yang pertama, pengangkutan ekstravaskular, dan yang kedua yaitu pengangkutan intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan ekstravaskular dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu transportasi apoplas. Transportasi apoplas adalah menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian tidak hidup dari ruang antar tumbuhan, misalnya ruang antar sel. Transportasi apoplas tidak dapat melewati endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Air yang menuju endodermis ditransport secara simplas melalui sel peresap. Yang kedua yaitu transportasi simplas. Transportasi simplas yaitu bergeraknya air dan tanah melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Selanjutnya, pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh xilem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari xilem akar ke xilem batang, menuju xilem tangkai daun dan xilem tulang daun, dan pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh. B. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara lain yang terlarut dari akar menuju daun dengan melewati batang. Bagian yang sangat berperan dalam proses ini adalah pembuluh dan trakeit. Xilem tersusun atas parenkim xilem, serabut xilem, trakeit, dan pembuluh. Sel-sel xilem memiliki beberapa tipe, yaitu trakea, yaitu tidak dimiliki oleh tumbuhan paku dan tumbuhan biji terbuka, trakeit dan serabut trakeida. Selanjutnya, floem. Floem atau yang biasa disebut dengan pembuluh tapis berfungsi dalam proses translokasi atau transportasi. Cara kerja floem berbeda dengan cara kerja xilem. Hal ini karena adanya fungsi dan struktur penyusun di antara keduanya. Sel penyusun floem bersifat aktif, memiliki dinding yang tipis dan memiliki struktur yang berlubang. Adapun sel tersebut muncul karena adanya kambium. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.